Assalamualaikum. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Oke, sebelum itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah yang tidak hadir hari ini? Hadir. Oke, bagus ya, hadir semua. Nah, minggu lalu kita telah membahas mengenai asas kekekalan energi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu asas kekekalan energi? Saya. Ya, silahkan dia. Asas kekekalan energi itu isinya energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, Bu. Wah, bagus sekali ya. Ada yang ingin menambahkan lagi nggak apa itu asas kekekalan energi? Energi tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan tetapi dapat dirubah ke bentuk lain. Oke, terima kasih ya, Dea. Ya, ada lagi? Oke, bagus ya, semuanya masih mengingat. Sekarang, Ibu ingin bertanya, kalau begitu, apakah kalor termasuk ke dalam energi? Oke, termasuk ya. Nah, kalian pernah nggak sih? Ibu ingin bertanya kembali ya. Ketika kalian camping nih ya, terus biasanya kan membuat api unggun. Nah, kemudian apa yang kalian rasakan ketika kalian ini berada dekat api unggun? Tubuh menjadi hangat, Bu. Badan kita terasa menjadi lebih hangat. Ya, kenapa sih hal itu dapat terjadi? Oke, masih pada bingung ya? Nah, nggak apa-apa. Nanti akan kita jawab jika sudah membahas materinya. Oke, sebelum itu, jadi pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk memahami apa itu sistem dan lingkungan, juga membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Sekarang, Ibu akan memberikan LKS kepada kalian yang harus diisi secara berkelompok. Kelompoknya menggunakan kelompok yang sama dengan pertemuan minggu lalu ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKS tersebut, kalian simak dulu penjelasan dari Ibu agar nanti ketika mengerjakan LKS lebih mudah, oke? Nah, seperti yang sudah disinggung oleh kalian tadi, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat dirubah menjadi bentuk yang lain. Nah, terkait dengan perpindahan energi ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu sistem dan lingkungan. Jadi sistem dan lingkungan ini tuh selalu berdampingan gitu ya. Kayak kalau ada sistem, pasti ada lingkungan. Jadi apa sih itu sistem dan apa sih itu lingkungan? Sistem adalah bagian dari keseluruhan yang akan dipelajari, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, berdasarkan interaksi sistem dan lingkungan, sistem itu dibagi menjadi tiga, yaitu sistem dibagi menjadi tiga ya. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, tugas pertama kalian cari apa itu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Oke, selanjutnya, nah jenis-jenis reaksi termokimia itu ada reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Ada yang bersedia membacakan apa itu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm? Ya, silahkan Devi dan Dea. Baik, Bu. Reaksi endoterm adalah reaksi kimia dengan sistem menyerap kalor dari lingkungannya. Pada reaksi ini terjadi kenaikan energi, potensial zat-zat yang bereaksi, atau terjadi penurunan energi kinetik sehingga suhu sistem turun. Pada reaksi endoterm, entalpi sistem bertambah. Artinya, entalpi produk atau HP lebih besar daripada entalpi pereaksi atau HR.
Oleh karena itu, perubahan entalpi atau delta H merupakan selisih antara entalpi produk dengan entalpi per reaksi, atau HP dikurangi HR, sehingga delta H bernilai positif. Reaksi eksoterm adalah reaksi kimia dengan sistem melemparkan kalor ke lingkungannya. Pada reaksi eksoterm, suhu campuran reaksi akan naik dan energi potensial dari zat-zat kimia yang bersangkutan akan turun. Selanjutnya, sistem melepaskan kalor ke lingkungannya. Pada reaksi eksoterm, entalpi sistem berkurang. Artinya, entalpi produk lebih kecil daripada entalpi per reaksi. Oleh karena itu, perubahan entalpinya atau delta H merupakan selisih antara entalpi per reaksi dengan entalpi produk atau HR dikurangi HP, sehingga delta H bernilai negatif. Nah, sekarang coba kalian perhatikan grafik dari reaksi eksoterm dan endoterm ini. Nah, pada reaksi eksoterm ini, jadi semakin ke atas energinya, dia semakin tinggi. Nah, pada reaksi eksoterm juga, jadi awal mula energinya itu ada di atas. Sedangkan hasil reaksinya itu energinya ada di bawah. Karena dia itu melepaskan energi. Nah, lalu tanda panah ini dia merupakan delta H. Nah, pada eksoterm ini delta H-nya itu negatif karena dia harus diingat juga dia panahnya ke bawah, berarti delta H-nya negatif. Sedangkan pada bukit ini, itu apa sih panah ini? Nah, panah ini merupakan energi aktivasi. Nah, tugas keduanya, coba kalian cari tahu apa itu energi aktivasi pada reaksi eksoterm. Kemudian, pada reaksi endoterm, awal mula energinya itu ada di bawah, sedangkan hasil reaksi akhirnya itu energinya ada di atas. Nah, maka dari itu panahnya ke atas dan delta H-nya itu hasilnya adalah positif. Nah, lalu untuk panah yang ini sama seperti yang eksoterm. Jadi dia merupakan energi aktivasi. Coba kalian cari tahu juga energi aktivasi pada reaksi endoterm itu seperti apa. Nah, kemudian untuk membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dapat dilihat dari ciri-cirinya. Nah, pada kehidupan sehari-hari, reaksi eksoterm ini karena dia mengeluarkan energi, berarti dia ada sesuatu yang dia keluarkan, yaitu berupa panas. Sedangkan pada reaksi endoterm, dia itu membutuhkan energi. Nah, jadi pada reaksi eksoterm yang berlangsung secara spontan, nah, reaksinya itu akan terasa panas. Sedangkan pada reaksi endoterm yang berlangsung secara spontan, dia akan terasa dingin. Nah, pada reaksi eksoterm dan endoterm pun ada reaksi yang berlangsung secara tidak spontan. Coba kalian cari tahu bagaimana reaksi itu dapat terjadi. Reaksi yang berlangsung secara tidak spontan dapat terjadi pada eksoterm dan endoterm itu, dan sebutkan juga bagaimana contohnya. Oke. Nah, setelah pemaparan Ibu barusan, sekarang kalian isi LK-nya bersama masing-masing kelompok. Untuk referensinya, kalian boleh melihat buku pegangan ataupun kalian mencarinya di internet. Ibu akan beri waktu untuk kalian mengerjakan LKS ini selama 5 menit. Setelah itu, kalian presentasikan di depan kelas oleh perwakilan kelompoknya. Setelah itu akan ada diskusi tanya jawab bersama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang telah saya diskusikan bersama kelompok. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Bismillah, Assalamualaikum. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi LKS saya
yang berjudul reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai LKS yang sudah saya kerjakan bersama teman-teman kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Izinkan saya mempresentasikan mengenai LKS yang telah kami isi yang mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai LKS yang telah dibuat. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Oke, semua kelompok sudah presentasi ya. Wah, hebat sekali ya. Nah, tapi Ibu ingin mengapresiasi nih kepada kelompok yang aktif pada saat berdiskusi dan juga pada saat tanya jawab. Itu kelompok 5, selamat ya. Nah, oke, untuk kelompok lainnya, Ibu harap ini menjadi acuan kalian karena lebih terpacu untuk lebih aktif lagi saat berdiskusi dan juga tanya jawab, oke? Nah, karena presentasi kita sudah selesai, sekarang Ibu ingin bertanya kembali pada Baik pertanyaan Ibu, Ibu izin yang mencoba pertama, menjawab itu karena api unggun mengalami kenapa reaksi sih pada eksoterm saat kita karena ada dalam energi yang api dikeluarkan unggun, dari api tubuh unggun kita terasa sehingga hangat? kita merasakan Ada yang energi sudah tahu tersebut. jawabannya? Jadi tubuh Baik, kita silakan, terasa Devi. hangat. Wah, benar sekali ya. Terima kasih Reaksi Devi. endoterm adalah reaksi Jadi yang seperti menyerap itu kalor ya. dan reaksi eksoterm Nah, adalah coba yang melepaskan siapa kalor sekarang yang dan bisa sistem itu bagian dari menyimpulkan alam semesta materi yang menjadi pembelajaran pusat kita perhatian hari ini? langsung dalam suatu percobaan Siapa? tertentu. Lingkungan Silakan, adalah Desi. bagian alam semesta yang berhubungan langsung dengan satu sistem atau segala sesuatu yang membatasi sistem. Begitu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu harap kalian lebih aktif lagi di dalam diskusi ataupun di dalam pembelajaran. Dan juga tolong ya kalian review lagi materi hari ini agar kalian tidak cepat lupa gitu. Karena Ibu akan selalu menanyakan materi-materi yang telah kita pelajari. Nah, pembelajaran kita pekan depan yaitu mengenai perubahan entalpi. Kalian cari dulu materinya, kemudian dibaca dan dipahami ya. Baik, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.